Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Ibu Michelle yang akan membagikan kesaksian hidupnya dari kehidupannya sebelum percaya Tuhan sampai hari ini dia percaya Tuhan dan mujizat-mujizat yang dia pernah alami. Shalom Ibu Michelle. Shalom Yong Chen. Nah, Bu Michelle, kita ini pengen tahu nih, Bu Michelle percaya Tuhan udah berapa lama? Udah lebih kurang 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Iya. Nah, apa yang membuat Bu Michelle bisa beralih dari kepercayaan lama menjadi percaya pada Yesus? Semua itu ada panggilan Tuhan ya. Ya, pasti. Terus awalnya sih karena anak saya sakit. Anak saya sakit, memang waktu dia bayi, dia pernah kejang-kejang kayak gini. Habis itu dokter kasih obat yang harus diminum rutin setiap hari sampai jangka waktu 2 tahun. Waktu itu anak ibu umurnya berapa? 9 bulan. 9 bulan sudah harus minum obat selama Yes. sampai 2 tahun. Iya. Ah, Setelah itu pada saat sampai sudah 2-30 bulan, sudah hampir selesai, dia kumat lagi kejang-kejang. oh jadi selama waktu dia minum obat itu Enggak pernah Nggak pernah. kejang-kejang. cuma sampai yang ke 23 bulan Iya. baru mulai kejang lagi. Iya, dia kejang-kejangnya tuh waktu dia kumat itu sangat parah. Tidak seperti dulu. Kalau dulu dia kejang-kejangnya itu paling sekali, terus lama-lama sekali. Ini enggak, ini sehari itu bisa sampai 24 kali. Oh, frekuensinya itu tambah padat. Jadi hampir setiap jam sekali. Iya, dan itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dan saya balik lagi ke dokter Singapura. Memang sih sebelum dia kumat, kita ada kontrol 6 bulan sekali karena obatnya ambil 6 bulan kan, habis kontrol lagi, ambil obatnya lagi. Tapi waktu dia kumat, saya ke Singapurnya lagi, dokternya pas kebetulan lagi on leave 1 bulan, jadi lagi di Australia. Tapi ada dokter penggantinya, dan dokter penggantinya tuh mengasih obat yang baru lagi untuk dicoba. Tidak sembuh-sembuh. Saya 2 hari sekali balik ke Singapura. Habis itu dokternya bilang harus coba sampai obat yang cocok. Saya bilang, aduh, anak saya dicoba-coba. Kayak kita jadi kayak gimana gitu kan. Jadi saya merasa mungkin dokter itu kurang tahu kondisi anak saya. Jadi saya nggak balik lagi ke sana. Saya langsung ke Malaysia. Ada orang bilang dokter Malaysia ada satu yang khusus juga spesialis anak yang khusus otak. Bagus. Jadi saya ke sana dan dokter itu juga kasih obat. Nggak cocok juga. Jadi saya juga bolak-balik. Akhirnya saya ambil keputusan, dok, bisa nggak di CT scan? Di CT scan, hasilnya keluar, katanya sih nggak ada apa-apa ya Bu, dibilang. Terus saya langsung nangis, Bu, boleh nggak MRI aja? Saya minta dokternya, boleh nggak MRI? Dia bilang, dia sarankan saya sih jangan. Kasihan Bu, anak ibu masih kecil. Waktu itu dia baru mau 3 tahun. Baru masih kecil, jadi nggak pantas ya Bu, sehari itu 2 kali dibius. Saya bilang, saya juga pingin anak saya tuh nggak ada masalah. Tapi nggak ada penyakit, tapi dia kejang-kejang terus, itu kan kayaknya kurang wajar gitu loh. Saya juga mau anak saya dinyatakan tuh sehat, tapi kan dia kejang-kejang begini terus, sehari bisa gitu banyak kali, saya takut ada apa-apa gitu. Terus dokternya, oke lah, saya ikutin kata ibu. Dan anak saya tuh di MRI lagi. Waktu di MRI hasilnya keluar juga katanya sih nggak ada masalah besar. Cuman kayaknya uratnya itu ketimpa. Sarafnya ketimpa. Ibu nggak usah khawatir. Saya bilang, dok, sebagai orang tua pasti kita khawatir. Terus dia bilang, saya kasih obat lagi. Kasih obat tidak cocok lagi. Terus gimana Bu? Terus saya pulang lagi ke Batam. Dan pada saat itu Pak Damai telepon saya. Beliau teman lama saya sih. Tapi dia jarang-jarang telepon saya. Saya pun bilang sama dia, Pak, setiap kali kamu telepon saya kayaknya pas saya lagi butuh pertolongan gitu loh. Saya lagi ada masalah. Terus dia telepon saya, tapi dia ajak ketemu. Cuma saya nggak ceritakan anak saya lagi sakit, ajak ketemu, ada yang mau dibicarakan bisnis gitu. Tapi saya tolak. Terus dia 2-3 hari lagi telepon, saya tolak. Telepon lagi, saya tolak, sampai dia pun bingung. Kayaknya bukan biasanya saya kayak gitu. Dia suka ganggu saya, Amoy, lah ada apa sih? Dia bilang gitu. Saya bilang, Pak, anak saya lagi sakit gini-gini. Saya ceritalah kepada dia. Terus dia tawarin saya, mau nggak didoain pendeta saya? Kalau mau saya suruh beliau ke rumah doain gitu. Saya bilang, belum lah Pak, saya masih mau coba lagi lah dengan segala cara apapun. Dan kita pun
coba apapun yang dibilang orang baik, mau ke siapa-siapa, kita pun sudah coba, mau ke orang pintar segala macam, saya pun coba semuanya, tapi juga tidak kunjung sembuh. Pokoknya apapun saya cobalah. Orang bilang obat ini bagus, ini itu bagus, yang ini pintar, yang sana pintar, semua saya coba. Dan tapi namanya juga orang tua pasti pengen terbaik buat anak. Benar. Kan? Saya sampai tiap hari hanya bangun tidur itu ya air mata yang cuci muka saya, nggak perlu cuci pakai air lagi. Pokoknya nangis dan nangis. Karena apa? Dia tuh sambil tidur pun kejang-kejang. Oh iya. Ya, jadi sehari itu kenapa saya bilang bisa sampai 24 kali? Karena apa? Saya juga pingin bikin rekod untuk dokter. Biar dia tahu anak saya tuh kejangnya kayak gini normal, nggak bisa sampai 24 kali. Yang paling banyak itu yang saya catat. Kadang 1 jam lebih, kadang 45 menit, kadang 1 jam lebih. Jadi saya catat jam berapa tuh saya catat, sampai saya catat kayak gitu. Habis itu dia bilang, cobalah didoain. Dia bilang, saya udah coba kemana-mana, saya lihat nggak kunjung sembuh. Cobalah ya didoain, kan nggak ada rugi juga, saya pikirkan. Terus dia bilang, minta nama anakmu, nama orang tua dan alamat rumahmu ya, biar didoain sama pendeta saya. Dan beliau sungguh baik ya sebagai teman. Dia langsung pada saya kasih langsung forward ke Pak Gembala. Habis dia kirim lagi, udah saya minta Pak Gembala kita, Pak Awin, didoain ya gitu. Terus saya bilang makasih ya Pak ya. Dan dia tiap hari juga dia pantau, udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Belum Pak, saya bilang. Terus dia bilang sebenarnya saya sarankan ya kalau bisa orang tua tuh turut berdoa itu lebih bagus. Ya, saya pikir juga iya kan. Tapi kan saya belum mengerti cara doa ya Kristen. Terus saya bilang, Pak, saya mau berdoa dong Pak. Hati saya mulai terbuka. Karena anak saya kan nggak sembuh-sembuh, saya nggak tahu harus pakai cara apa lagi gitu. Pak, saya mau belajar berdoa dong Pak. Ajarin saya ya Pak ya gimana cara doa gitu. Terus dia ajarin mulai bukanya begini. Terus kamu mau bicara apa? Kamu bicara sama Tuhan kita tuh baik. Dia dengan apapun kamu ngomong dia dengar gitu. Seperti kita kalau bicara dengan Bapak kita gitu ya. Udah saya belajar doa lah. Terus penutupnya begini-begini ya. Dia juga men-screen ke saya. Pak Pendeta kasih WA ke dia, suruh kirim ke saya, di forward ke saya gitu. Jadi saya belajar berdoa. Terus dia tiap hari juga pantau gimana anakmu. Saya bilang belum sembuh. Saya bilang gitu kan. Sabar ya, pasti ada mukjizat. Dia selalu support dengan kata-kata pasti ada mukjizat. Kamu harus yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan anakmu. Ya, di situ saya harus belajar percaya dan sungguh-sungguh dalam doa. Terus dia bilang, chat lagi, gimana Bu perkembangan anak Ibu? Saya bilang belum sembuh. Dia bilang, Bu, boleh nggak saya sarankan lebih bagus ke rumah aja, sekalian anak itu didoain langsung gitu. Saya bilang, oke, saya coba bilang sama suami saya ya, gimana pun saya harus hargai suami saya. Suami saya awalnya tolak, nggak kasih. Janganlah, dia bilang, nanti kalau ini nanti kamu harus masuk Kristen loh, dia bilang gitu. Saya nangis, saya sedih, saya bilang, Pi, kalau anak kita bisa sembuh kenapa tidak? Saya bilang, saya mau loh kalau anak kita asal sembuh disuruh saya apa aja saya mau. Sebagai orang tua kita sayang anak, apa sih yang kita nggak mau korbankan untuk anak segala kita? Cara kan udah coba, itu tinggal didoain aja kan gampang. Saya bilang, saya mau, saya bilang. Dia bilang, nggak boleh ngomong gitu loh, berarti kamu tukar, apa namanya, kayak semacam lagi tukar, barter gitu. Saya bilang, saya nggak merasa begitu, tapi saya mau, asal Tuhan Yesus bisa sembuhkan anak saya, apapun saya mau, saya bilang gitu. Jadi saya sambil bawa doa gini, awalnya dia tolak, terus selang berapa hari saya ngomong lagi, Pi, kita undang pendeta ke rumah kita ya. Dia nggak kasih, saya nangis-nangis, saya udah nangis histeris, jerit-jerit, terus saya bilang, saya minta tolong lah, izinkan. Dia bilang, ya udahlah, mungkin merasa sudah nggak ada jalan lagi kan, mau gimana, karena anak saya itu kejang-kejang bukan seminggu 2 minggu loh. Lama loh, kalau saya hitung-hitung itu mungkin lebih kurang 2 bulan lebih loh. Sudah 2 bulanan. 2 bulan lebih itu kejang-kejang setiap hari, coba bayangin. Ngeri nggak? Sampai saya udah nggak punya mau apa-apa, pokoknya saya udah lepasin semua kerja saya tuh, saya tiap hari tuh di rumah aja temannya anak saya. Saya khawatir, sampai saya mau ke toilet, mau pipis, saya pun harus bawa dia gitu loh. Saya nggak berani lepas dia gitu aja, walaupun saya punya pembantu, punya baby sister, tapi saya nggak tenang. Iya, namanya kan anak kan. Kita takut dia jatuh, segala macam, nggak ada yang tahu. Terus Ibu akhirnya gimana? Pendeta datang doa? Pendetanya datang doa, saya undang datang, udah janjian, terus datang, didoain.
Terus Pak Pendeta juga bilang, Bu, besok setiap hari Rabu kita di Menara Doa ada mendoakan Doa kesembuhan. Mau Ibu datang gitu. Ya, saya juga nggak tolak, saya langsung bilang iya, saya datang. Terus anak saya dibawa ke sini doa di Menara Doa di lantai 7. Pas lagi doa-doa, dia kejang loh di depan Pak Pendeta. Pak Pendeta lihat waktu itu nampak gitu loh. Jadi kita kan nyanyi lagu rohani, penyembahan kan, dia ketiduran, tidur lama. Dia setiap kali kejang-kejang itu, habis kejang-kejang itu dia mungkin capek, dia langsung ketiduran, tidur lama banget, 1 jam itu, terus dia kebangun gitu. Jadi dari situ Ibu baru mulai percaya pada Tuhan. Tapi waktu itu anak saya belum sembuh. Terus saya doa sendiri. Saya setiap hari, setiap malam, pokoknya doa dan doa. Saya bilang, Tuhan, saya percaya bagimu tiada yang mustahil. Pasti ada mukjizat untuk anak kami. Saya percaya Tuhan adalah dokter segala dokter. Saya percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti bisa sembuhkan anak saya. Saya minta tolong Tuhan, sembuhkan anak saya lewat tangan siapapun. Saya percaya itu adalah utusan Tuhan. Jadi saya karena udah sebelum datang ke sini doa, terus saya kan udah ada janji appointment di Sinsai Malaysia. Terus bawalah anak saya ke sana. Habis itu Pak Damai tetap chat tiap hari, dia nggak pernah lupa follow up gimana, sudah sembuh. Saya bilang belum, tapi udah berkurang. Belum sembuh tapi udah berkurang lah. Sehari kadang cuma 10 kali. Frekuensinya berkurang. Iya, berkurang, nggak segitu banyak lagi. Habis itu saya ke Sinsai itu juga bilang, kita coba obat ini, tapi Ibu jangan campur obat yang Ibu dokter lain ya. Jadi harus percaya saya juga. Kalau mau percaya satu orang aja, jangan campur-campur, nanti nggak tahu mana yang bagus. Terus saya cobalah obat Sinsai. Ternyata anak saya kejangnya lebih parah. Lebih lama kejangnya, tapi sehari tinggal 3 kali waktu itu. Frekuensinya makin dikit, tapi kejangnya waktunya makin panjang. Sampai bibirnya hitam. Wah, suami saya ngamuk-ngamuk. Dia bilang, kamu ya nggak percaya saya mau obatnya, percaya satu obat Sinsai aja, nggak percaya saya bilang gini-gini. Jangan kasih yang ini lagi lah, dia bilang gitu. Tapi saya tetap harus percaya dan yakin kan. Saya pikir doa saya pasti didengar Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan anak saya. Setelah 3 hari kemudian, anak saya tuh nggak pernah kambuh lagi. Sembuh. Puji Tuhan. Mukjizat terjadi. Dan saya dengan gimana ya, antara percaya tidak gitu loh, bisa ya gitu loh. Hanya dengan doa, berarti Tuhan Yesus itu benar-benar mendengar doa saya dan kabulkan. Mukjizat terjadi. Puji Tuhan. Iya, saya juga awalnya nggak begitu percaya, tapi memang nyata. Memang nyata anak saya sembuh. Dan sekarang dia sehat banget. Sudah umur berapa, Bu? Sekarang udah 6 tahun. Udah pinter banget, pinter. Iya, pinter banget anak ini. Dan puji Tuhan anak saya tuh sehat-sehat dan pinter banget. Ibu kan sudah percaya Tuhan 3 tahun dan sudah alami mukjizat. Dan kalau dari Ibu sendiri, itu perbedaan antara sebelum percaya sama sesudah percaya itu apakah ada perbedaannya? Jauh banget. Saya merasa saya sangat diberkati. Hidup saya penuh dengan sukacita, kedamaian, ceria, dan selalu banyak orang bilangnya, wow, sekarang begitu kelihatannya banyak yang happy-happynya ya gitu-gitu. Dan saya merasa saya sangat dipulihkan ya. Keluarga saya juga dipulihkan. Yang dulunya saya sangat egois, mungkin emosinya juga tinggi, yang tidak mendengar nasihat orang. Mungkin saya merasa saya tuh semuanya saya yang benar gitu. Apa-apa saya yang paling betul. Saya say yes, kamu nggak say no gitu. Tapi puji Tuhan, setelah saya banyak mengikuti wanita bijak, sekolah program-program di gereja banyak membantu saya. Saya merasa saya sangat diberkati. Amin. Beda banget. Sampai orang tua saya sendiri pun merasa berbeda banget saya sekarang dengan yang dulu. Nah, jadi Ibu kan sudah mengalami juga mukjizat dan juga mengalami perubahan. Nah, sekarang kalau misalkan untuk Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan bagi teman-teman kita yang masih belum percaya Tuhan? Saya sendiri
merasa kalau apabila kita sedang mengalami masalah, kita andalkan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik, Amen. sangat luar biasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, jadi bagi Tuhan semuanya bisa, dan Tuhan datang untuk orang yang sakit dan orang yang berdosa. Iya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi saudaraku, apapun permasalahanmu, dan saya percaya Tuhan selalu punya solusi bagi Anda. Dan jika saudara membutuhkan dukungan doa ataupun butuh konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Puji Tuhan, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.